Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu lagi kita di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Pagi hari ini kita akan belajar dari pelajaran buku kita di bab yang ketiga yang mengambil judul Tuhan Membentuk Keluarga. Ayatnya diambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Saya ulang lagi, Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Mari kita sama-sama membacanya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon berkat anugerah-Mu menyertai kami, membuat kami kuat, membuat kami semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Lewat pelajaran hari ini, Tuhan yang membukakan pikiran kami bagaimana kehendak Tuhan dalam keluarga, buat kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan untuk bisa melakukan firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami serahkan sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati seluruh murid-murid-Mu yang saat ini menyaksikan tayangan ini, dibuat semakin kuat di dalam Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita akan mendengarkan satu pujian yang akan menopang pelajaran kita selanjutnya. Mari kita sama-sama bernyanyi dan memuliakan Tuhan. Biar ini jadi pujian kami dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya, kami dan keluarga kami Tuhan, rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu
kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segalanya gelombang badai hidup coba menghalangi namun kuasa Tuhan buka jalan kami bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segalanya gelombang badai hidup coba menghalangi namun kuasa Tuhan buka jalan kami bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami Engkau segalanya bagi kami Engkau segalanya bagi kami Engkau segalanya. Kalau kita membaca lagi di Kejadian 2 ayat 18, di situ ada kata penolong. Jadi Hawa diciptakan sebagai penolong. Kalau tafsiran kita, tafsiran saya dulu gitu kan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Hawa itu diciptakan pada hari yang berapa? Kalau kita baca di Kejadian 1 dan seterusnya, pada hari yang ke-6 diciptakan hewan, darat, dan manusia gitu kan. Maka Tuhan memberkati manusia dan memberikan mandat. Loh, kenapa ini muncul lagi di Kejadian 2 ya? Apakah ini setelah penciptaan atau tetap dalam rangkaian penciptaan gitu kan? Nah, ternyata di Kejadian 2 ayat 1 dan seterusnya ini adalah sebenarnya pelengkap. Sebenarnya cerita salah satu bagian dari Kejadian 1, rangkaian dari penciptaan. Hawa pun diciptakan pada hari yang ke-6, bukan setelah penciptaan. Jadi dalam hari yang ke-6 ini Tuhan menciptakan beberapa ciptaan dan terutama adalah manusia. Walaupun di Kejadian 1 disebutkan Tuhan menciptakan manusia, diberikan mandat dia untuk beranak cucu dan bertambah banyak gitu kan. Nah, kalau Tuhan
menciptakan Adam saja waktu hari yang ke-6, tidak mungkin Tuhan memberikan satu mandat beranak cuculah dan bertambah banyak. Bagaimana dengan manusia bisa beranak cucu kalau dia sendirian? Dia bukan amuba yang bisa membelah diri gitu kan. Tetapi manusia saat itu ada dua waktu itu, Adam dan Hawa. Dan kejadian 2 ini sebenarnya menjelaskan apa yang sedang terjadi di kejadian di hari yang ke-6. Yaitu waktu Adam diberikan perintah sama Tuhan untuk memberikan nama kepada semua makhluk, baik tanaman, binatang, semuanya diberi nama. Dan nama yang diberikan hari itu sampai hari ini pun kita masih menyebutkan nama yang diberikan oleh Adam kepada semua ciptaan Tuhan. Nah, waktu Adam berjalan-jalan di taman dan menjalankan tugasnya, dia merasa bahwa tidak ada makhluk yang sama dengan dia. Dia melihat jerapah berbeda, melihat orang hutan berbeda, dia melihat singa berbeda, melihat ikan paus berbeda, melihat burung di udara juga berbeda. Dalam hatinya dia merasa bahwa dia ciptaan yang berbeda dengan yang lainnya. Padahal yang lainnya berpasang-pasangan, sedangkan dia hanya sendirian. Jadi dia mempunyai keinginan dalam hatinya dan Tuhan melihatnya. Sebenarnya sebelum manusia mempunyai keinginan, Tuhan sudah mempunyai rancangan bahwa manusia itu harus 2, laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada gender yang lain ya, laki-laki dan perempuan. Untuk melakukan satu perintah yang Tuhan tetapkan pada mereka, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Tidak ada laki-laki dan laki-laki yang bisa beranak cucu. Tidak ada perempuan sama perempuan yang beranak cucu. Hanya laki-laki dan perempuan yang bisa beranak cucu. Jadi kalau sekarang ada kelainan gender, ada keinginan-keinginan yang menyimpang dan mengatasnamakan, firman Tuhan juga sama kok. Firman Tuhan juga mengatakan gak apa-apa kok gitu. Kan disebutkan hanya manusia gitu kan. Saya juga manusia. Saya diciptakan Tuhan salah ini. Saya diciptakan Tuhan dalam bentuk yang salah. Saya harusnya perempuan tapi dalam bentuk laki-laki. Saya tidak terima, akhirnya melakukan satu tindakan-tindakan yang menyerupai yang diinginkan hatinya. Jadi saya paham kepada beberapa orang yang transgender. Mereka merasa bahwa saya punya keinginan untuk menjadi gender yang berbeda. Saya merasa bahwa hidup saya ini salah kalau saya tetap seperti ini. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Saat engkau lahir dalam bentuk laki-laki, saat engkau lahir dalam bentuk perempuan, itulah gendermu. Sampai engkau dipanggil Tuhan, itulah gendermu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali di penciptaan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk saling menolong. Jadi waktu Hawa diciptakan, di situ aku akan memberikan satu penolong. Dalam pemikiran awal, dalam pemikiran yang belum belajar mendalam tentang firman Tuhan, seperti saya dulu, pemikiran saya adalah penolong itu berarti yang lebih kuat daripada yang ditolong. Iya enggak? Misalnya ada seseorang yang jatuh, aduh tolong saya dong. Jadi orang yang datang ini menolong yang jatuh, dan berarti yang menolong itu jauh lebih kuat daripada yang ditolong, gitu kan? Gambaran umumnya seperti itu. Tetapi ternyata bukan. Dalam kejadian 2 ini, penolong yang dimaksud Tuhan adalah pelengkap. Jadi pelengkap, bukan lebih kuat daripada yang ditolong. Ini pelengkap. Saya akan bacakan tafsiran di buku Guru. Karena manusia diciptakan untuk bersekutu dan berteman, maka dia hanya dapat menikmati hidup sepenuhnya apabila dia dapat berbagi kasih, kepercayaan, dan pengabdian dalam lingkungan intim hubungan keluarga. Jadi Tuhan paham kalau Adam itu tidak bisa seorang diri. Tuhan paham Adam ini ingin berbagi kasih, ingin mempunyai teman curhat istilahnya. Menjadi teman dalam berkompromi, teman untuk berdiskusi, teman untuk berbagi suka dan duka. Makanya Tuhan menciptakan manusia lain yang berjenis kelamin perempuan, yaitu Hawa. Jadi dalam proses ini terjadi operasi ilahi istilahnya. Karena tidak ada obat bius, Tuhan juga melakukan satu operasi, mengambil tulang rusuknya dan membangun
menentukan atau menciptakan seorang wanita. Dan dinamakan dia adalah Hawa. Jadi ada satu kata-kata yang indah yang saya sering baca dulu dan mengatakan begini, perempuan itu tidak diciptakan dari kepala laki-laki untuk mengatur laki-laki. Juga bukan dari kakinya untuk diinjak-injak, tetapi dari rusuknya, di bawah lengannya, untuk dilindungi dan paling dekat dengan hati untuk dikasihi. Jadi karena tulang rusuk itu diambil dari dekat jantung ya, di sini ada paru-paru, ada jantung, dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi rusuk ini diambil Tuhan untuk menggambarkan bahwa pasanganmu, pendamping hidupmu adalah orang yang wajib untuk dilindungi, yang harus dekat dengan hati, dekat dengan jantungmu, dekat dengan emosimu, gitu kan. Jadi seperti inilah intinya soal pasangan yang sepadan dan penolong yang sejodoh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi yang remaja dan pemuda yang berniat untuk menikah, baik kau laki-laki dan perempuan, dengarkan baik-baik. Carilah pasangan yang sepadan dan sejodoh, yang seiman tentunya. Karena dalam perjalanan pernikahan, cinta itu bukan hal yang pokok. Cinta itu bisa terkikis. Cinta itu bisa berubah jadi benci. Tetapi kalau kau mendasari pernikahanmu dengan kasih, komitmen di dalam Tuhan, itu akan bertahan lebih lama. Saya mengikuti satu hamba Tuhan, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Jadi dia Dolos Production namanya. Dia membuat postingan-postingan rohani yang berat menjadi ringan, dan kadang-kadang juga ada hal-hal yang lucu yang dia sampaikan. Memang kritikannya di tajam, hamba Tuhan ini memang kepunya kritikannya tajam, tetapi dia mengkhususkan dirinya untuk membicarakan tentang pernikahan. Saya mengikutinya setiap hari dia ada live di TikTok jam 10, jam 9 seperti yang diumumkan, dan saya mengikutinya. Dia tanya jawab kepada orang lain, dan kebanyakan yang bertanya adalah orang-orang yang mempunyai permasalahan tentang pernikahan. Satu hal yang dia katakan dan sangat keras, dia katakan bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan andaikan kau mau bercerai tetapi tidak boleh menikah lagi. Boleh menikah lagi tapi kalau mantanmu sudah tidak ada. Tapi itu menjadi pro dan kontra, karena ada beberapa gereja juga yang memberkati orang yang bercerai. Ada juga hamba Tuhan yang mendorong untuk pasangan yang sudah bercerai pun untuk menikah lagi. Dan memang dia mempunyai satu prinsip seperti itu. Saya melihat bahwa fenomena di dunia saat ini adalah pernikahan itu seperti dibuat main-main. Oh, saya cinta sama kamu, kamu cinta sama saya, yuk nikah. Oh ya, saya sudah berumur, udah tua, diomongin orang, yuk nikah. Atau aduh, coba-coba dulu, akhirnya hamil. Udah menikahlah, daripada nanti anaknya ini nggak punya bapak gitu kan, misalnya gitu. Jadi pernikahan itu dasarnya bukan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena takut akan Tuhan, tapi karena keadaan yang membuat mereka mengambil keputusan untuk menikah aja lah. Gampang kok, cuma sekolah sekolah pranikah dulu di pendeta, ngomong pendeta, nanti pemberkatan, yang nanti. Dan kalau dasarnya seperti ini, yang terjadi adalah pernikahan yang tidak punya dasar yang kuat. Kalau kita kembali lagi ke awal penciptaan, Tuhan sendiri loh yang membentuk keluarga, yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah yang hikmat, dalam wadah yang luar biasa. Tuhan sendiri yang memberikan satu mandat yang ilahi, yang indah, yang kuat untuk laki-laki dan perempuan bersatu menjadi wadahnya berkat. Disitulah anak-anak ilahi akan lahir, generasi-generasi yang penuh berkat lahir. Makanya kalau Anda mau menikah atau menyarankan pernikahan kepada orang lain, pikirkan baik-baik, apakah benar engkau menikah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan, atau hanya ingin saya daripada saya ini nonton film porno terus, saya nggak bisa nahan nafsu saya, makanya saya nikah aja lah, gitu kan. Dipikirkan baik-baik. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan membentuk keluarga itu. Jadi keluarga dibentuk
dibentuk oleh tangan Allah Sang Pencipta, dan Tuhan menetapkan keluarga melalui pernikahan, maka hubungan pernikahan merupakan hubungan yang suci antara pria dan wanita dengan rahasia yang dalam di antaranya mereka untuk menyatakan bahwa hubungan tersebut berasal dari Tuhan. Nah, hubungan Anda dengan pasangan Anda saat ini, apakah hubungan dengan Tuhan atau tidak? Makanya Tuhan selalu bilang bahwa jangan pernah kau anak-anak terang berhubungan dengan anak-anak, bukan anak-anak terang. Bagaimana mungkin kegelapan dan terang itu bersatu? Makanya dari beberapa kali saya juga aneh ya. Saya tuh kalau sekolah minggu dapatnya kok tentang temanya tentang keluarga, tentang pernikahan, tentang segala macam. Jadinya saya ingin selalu mengatakan dalam pelajaran sekolah minggu, kalau Anda mau menikah, pikirkan itu baik-baik dulu. Apakah pernikahan ini berdasarkan dengan kasih atau tidak? Saya pun sadari bahwa pernikahan itu tidak mudah. Saat engkau bahagia, kelimpahan, punya uang banyak, rumah bagus, usaha lancar, anak sehat, semuanya dalam keadaan baik-baik, itu akan mudah dilewati. Tetapi proses pernikahan kan bukan seperti itu terus. Saat kekurangan, saat sakit, saat sesuatu tidak merasa enak, atau satu egois, semuanya jadi yang satu dominan, yang satu tidak, yang terjadi gesekan demi gesekan, itu bagaimana bisa menikah? Bagaimana bisa bertahan dalam pernikahan? Jadi garis besarnya, kesimpulannya, engkau bukan menikahi seseorang karena bentuknya. Bukan menikahi seseorang bukan karena apa yang dia punya. Sebenarnya engkau menikahi seseorang karena apa? Karakternya. Dia kaya, dia begini-begini, itu hanya sampingan. Yang terpenting dalam pernikahan adalah karakter. Berdua itu jadi satu, itu yang tergores, yang terkikis, yang terbentuk itu karakter. Yang satu keras, yang satu keras juga, udah jadi apa? Jadi terbentuklah karakter. Walaupun orang bilang pernikahan setahun sampai 5 tahun itu labil, enggak, saya enggak percaya itu. Mau setahun, 2 tahun, puluhan tahun, pernikahan itu pasti ada ujiannya. Oh, nanti kalau udah 10 tahun sudah tenang, sudah enak, sudah mengendap, sudah saling kuat. Banyak kan yang 10 tahun lebih malah bercerai. Iya enggak? Jadi tidak bisa dilihat dari setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pendeta saya yang ada di Klaten bilang gini, pernikahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu pernikahan kertas. Kenapa? Rentan. Orang mulai menulis, sedang membentuk keluarga. Persatuan dua orang ini menjadi satu itu bukan hal yang mudah. Seperti kertas, menulis satu cerita. Oh ya, ini bersatu dua. Oh, saya maunya seperti saya dengan suami. Saya tuh gak bisa tidur terang. Saya gak bisa, karena seluruh keluarga saya kalau udah tidur itu gelap. Yang dinyalain hanya lampu teras. Lampu kamar mandi mati, ruang tengah mati, ruang keluarga mati, ruang tamu mati, yang nyala cuma teras. Kamar semua gelap, karena kita terbiasa gitu. Waktu menikah dengan suami saya, dia nggak bisa lampu gelap, dia jadi ngap gitu kan. Nah, waktu diterangin saya nggak bisa tidur, waktu digelapin dia ya nggak bisa tidur gitu kan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian melihat kamar tidur kami itu di bawah lampu itu ada kain gitu kan, kayak tenda gitu. Itu sebenarnya solusi tengah, jadi win-win gitu kan. Jadi ya terang, tapi ya nggak terang-terang banget gitu kan. Jadi ini kalau beberapa orang yang sudah pernah ke rumah saya melihat bahwa di bawah lampu kamar itu dikasih kain gitu, jadinya tidak terang. Jadi saya bisa tidur, suami saya juga bisa tidur gitu kan. Jadi ini enaknya begitu. Jadi ada satu solusi tengah, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang kecil-kecil gitu kan. Jadi dalam pernikahan itu seperti itu, yang terbentuk adalah karakter. Makanya kalau kita pada dasarnya percaya bahwa keluarga itu dibentuk oleh Tuhan sendiri. Sebentar, saya akan bacakan. Pernikahan itu ditetapkan oleh Tuhan
Sang Khalik yang menetapkan pernikahan. Maka hubungan pernikahan merupakan hubungan yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Hanya Tuhan sendiri yang memisahkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, laki-laki berkewajiban memberikan perlindungan penuh dan keduanya merupakan satu keutuhan yang sempurna, puncak dari penciptaan. Jadi seperti ini. Nah, pelajaran kita pertama yaitu keluarga. Tuhan Allah pendiri keluarga. Jadi yang mendirikan keluarga adalah Tuhan sendiri dari pertama. Dan pelajaran yang kedua adalah ucapan syukur atas keluarga yang diberikan Tuhan. Saya akan bacakan di 1 Korintus yang ke-11 ayat 11-12. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita percaya bahwa satu kesatuan daging ini menjadi satu hal yang indah bagi Tuhan, adalah memang rencana dari awal. Bersatu, laki-laki bersatu. Jadi kayak tadi kita bilang, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi bersatu dengan istrinya berarti bukan jamak ya, tapi ini tunggal. Jadi bukan bersatu dengan istri-istrinya gitu kan. Jadi dari awal Tuhan menetapkan pernikahan adalah monogami. Bukan poligami tetapi monogami. Jadi kalau dalam bahasa aslinya pun itu bukan kata jamak tetapi tunggal. Jadi bersatu dengan istrinya. Jadi monogami ini dikatakan bahwa Allah memaksudkan bahwa ikatan pernikahan harus tidak dapat dipecahkan selamanya. Bersatu dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani adalah badat. Berarti melekatkan diri kepada istri. Istrinya sendiri, bukan istri orang lain ya. Istri sendiri. Kata untuk istri adalah dalam bentuk tunggal. Laki-laki yang lebih kuat adalah pihak yang harus melekatkan diri. Istri akan melekat manakala sang suami menggunakan kuasa yang penuh kasih sebagaimana dilukiskan dalam ayat ini. Kasih itu kuat dan bertahan lama. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernyataan ini memang kuno, namun benar-benar merupakan sabda Allah bagi semua dewasa, remaja, dan turun-temurun untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan membentuk suatu keluarga. Jadi kalau laki-laki yang harus melekatkan diri kepada perempuannya. Jadi laki-laki memang dibentuk sebagai kuat. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak laki-laki, bentuklah dia, didiklah dia menjadi laki-laki yang kuat, yang tegas sebagai pemimpin. Jadi persatuan pernikahan ini adalah laki-laki pemimpin dan perempuan penolong menjadi satu. Sang pemimpin dan sang penolong itu bersatu, membentuk satu keluarga. Jadi bagaimana laki-laki kalau dia tidak bisa memimpin? Jadi jangan berpikiran pemimpin itu berarti harus gagah, harus kuat, harus punya otot yang kuat. Bukan. Terkadang juga banyak laki-laki yang saya lihat bahwa porsinya juga biasa saja, tetapi dia mempunyai pemikiran, punya pemahaman, punya satu karakter yang kuat untuk bekerja keras bagi keluarganya. Dan ini dibentuk dari keluarga. Jadi yang punya anak laki-laki, ajarilah anakmu untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Mulai belajar anakmu laki-laki untuk menjadi laki-laki yang dewasa. Laki-laki yang didorong untuk bisa ngulik permasalahannya. Jadi jangan dikit-dikit teriak ma, jangan dikit-dikit teriak tolong gitu kan. Belajar untuk bisa begitu. Anda juga yang perempuan, kalau melihat laki-laki manja jangan mau. Walaupun dia kaya, walaupun dia ganteng, walaupun dia gini, saya kembali katakan bahwa engkau menikah bukan karena itunya, menikah dengan karakternya. Saya sendiri kalau lihat laki-laki lembek, aduh belum apa-apa, aduh nginjek misalnya nginjek lumpur, cep langsung, aduh sepatuku, saya langsung apanya laki-laki kayak gitu. Udah biarin aja nginjeknya, udah ribet sekalinya itu deh. Sepatu kotor cuci lagi gitu kan, simple gitu. Itu kalau saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi hari ini kita akan belajar
bagaimana keluarga itu dibentuk, dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pelajaran kita hari ini memang cukup keras untuk keluarga, cukup tegas bahwa pernikahan itu tidak bisa main-main. Saya akan bacakan. Sebentar. Pernikahan berakar di dalam kebenaran abadi dan ketetapan ilahi. Kekudusan pernikahan dilandaskan pada inti Alkitab itu sendiri dan senantiasa digarisbawahi sebagai hal pokok oleh Roh Kudus. Allah mengendaki agar makhluk-makhluk yang diciptakan menurut gambarnya itu menjadi bejana pilihannya untuk mendirikan sebuah rumah tangga yang menyenangkan baginya. Di dalam perjanjian baru, Roh Kudus mengungkapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan Allah berdasarkan tatanan penciptaan. Kepemimpinan keluarga ada di tangan suami. Kesucian abadi dari inti pernikahan. Jenis kasih yang seharusnya dipersatukan suami dengan istrinya. Kemurnian yang hendaknya dimiliki orang-orang yang melambangkan mempelai perempuan untuk siapa Kristus mengorbankan nyawanya. Jadi makanya kalau kita lihat di Korintus mengenai bahwa hubungan suami istri itu sakral, indah, seperti hubungan Kristus dengan jemaat, gitu kan. Jadi kalau kita merasa bahwa ini pernikahan ini sakral, jangan pernah main-main. Jangan pernah coba-coba yang aneh-aneh. Jadi pernah saya melihat satu tayangan, seorang dalam mudanya dia bermain-main dengan kesuciannya. Waktu tua dia menuai, dia ada kesulitan. Bahkan anaknya pun menanyakan, kenapa bisa seperti ini dulunya gitu kan. Dia juga gak bisa cerita. Karena apa? Mulailah belajar dari sekarang, hai remaja, pemuda. Jangan berarti kalau lihat sekolah minggu udah gini, itu temanya buat orang tua. Enggak. Mulailah belajar. Mulailah takut sama Tuhan. Dari awal mudamu punya rasa takut akan Tuhan, meletakkan kekudusan itu di atas segalanya, engkau pasti akan berhasil. Nanti kelak kau akan mendapatkan pasangan yang baik. Karena perempuan yang baik pasti akan dipasangkan dengan pria yang baik. Begitu kan? Jadi hari ini yang keluarga muda, dewasa, yang senior, kita kembali lagi di awal penciptaan bahwa keluarga ini dibentuk oleh Tuhan. Dan tidak bisa namanya dipisahkan oleh manusia. Andaikan sekarang ada beberapa keluarga yang merasa bahwa pernikahan ini sudah di ujung tanduk, sudah tidak bisa lagi diperbaiki, saya sudah tidak tahan lagi sama dia, saya sudah tidak bisa mempertahankan ini karena A, B, C, D, E gini, saya tidak kalau istilah orang Jawa itu orang itu, maksudnya saya tidak menyangkal bahwa rasa itu ada dalam diri Anda. Saya tahu ini berat, saya paham bahwa akhirnya mengambil keputusan ini solusi yang terakhir, mungkin solusi yang berat untuk diambil, keputusan yang berat untuk diambil. Tetapi saya ingin kembali katakan bahwa pernikahan yang sudah dijalani, yang sudah dipersatukan Tuhan, harus bertahan di dalam Tuhan. Bertahanlah di dalam Tuhan, berdoalah di dalam Tuhan sampai Tuhan menunjukkan satu solusinya. Saya juga paham bahwa pernikahan dan permasalahan dan pernikahan bukan hal yang kecil untuk bisa disepelekan. Tetapi mulai belajarlah bertahan di dalam Tuhan, belajarlah berdoa, carilah tempat-tempat untuk curhat di orang-orang yang benar, orang-orang yang bisa mencari solusi yang benar, bukan orang-orang yang tidak bisa memberikan solusi. Jadi kalau Anda seorang yang punya menikah, seorang yang menjalankan pernikahan, carilah orang yang sudah menjalankan pernikahan juga. Jadi jangan curhat ke tempat orang yang salah gitu kan. Hamba-hamba Tuhan yang menikah, yang mempunyai dasar Alkitabiah, atau teman-teman yang punya bagian dalam kerohanian yang lebih baik, sehingga bisa memberikan satu solusi di dalam pernikahan itu sendiri gitu kan. Jadi jangan sampai salah dalam curhat kepada orang yang salah, dan nggak ada solusinya. Dan kita kembali lagi bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dalam satu wadah ilahi, dan disitulah roh Tuhan, roh Allah bekerja untuk keturunan ilahi juga. Jadi berjuanglah di dalam pernikahanmu, berjuanglah dalam keluargamu, karena di dalam keluarga kita bisa memuliakan Tuhan. Dari keluarga juga kita membentuk anak-anak untuk takut akan Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau yang membentuk keluarga dan mempersatukan keluarga dalam ikatan yang indah. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya. Bila di antara
murid-muridmu atau orang yang menyaksikan tayangan ini sedang mengalami permasalahan keluarga, sedang mengalami satu problem yang sangat pelik, Tuhan tolong berkati agar diberikan solusi indah di dalam Engkau, bukan solusi yang terjelek, tersakiti, tetapi solusi yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati murid remaja, dewasa, dan senior. Di dalam PPKM ini Tuhan berikan kami sukacita, berikan kami kebahagiaan, berikan kami anugerah dari Tuhan untuk kami bisa bertahan dalam kesesakan. Diberkatilah orang-orang yang kesesakan, dicukupkan orang-orang yang kekurangan, diberikan kesehatan orang-orang yang sakit, dan kami percaya Tuhan bisa memulihkan Indonesia. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Jangan lupa untuk tetap semangat dan terus berdoa di dalam Tuhan, saling topang satu sama lain. Walaupun ini PPKM, walaupun belum bisa bergereja, jangan lupa untuk memberikan persembahan, bisa lewat rekening atau bisa juga datang ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak. Tapi juga bisa menghubungi pihak gereja untuk mengambil di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.